Abdi. Ada, Bu. Abigail. Ada, Bu. Vanessa. Asyan. Syifa. Nata. Ada, Bu. Talita. Ada, Bu. Aka. Rita. Rachel. Rita. Akila. Tadia. Rahim. Vanessa. Fania. Asya. Ya, tepuk semangat. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Nang, nang, nang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Se, aha, aha, na. Aha, aha, na. Aha, aha, semangat. Bentuk 2C. Baik, kita lanjut ke pembelajaran kita ya, Nak. Nah, sebelum kita belajar materi pembelajaran kita hari ini, siapa yang masih ingat materi pembelajaran kita pendidikan Pancasila minggu kemarin? Tentang apa? Lingkungan. Lingkungan yang sekitar. Nah, tentang apa lingkungan sekitar? Nah, ciri-ciri karakteristik dari lingkungan sekitar kita. Nah, juga ada di lingkungan sekitar kita ada apa saja? Ada RT, ada RW, lurah, ada lurah, ada camat. Nah, lagi, kita masuk lagi ke dalam materi kita, yaitu adalah tentang sikap dan perilaku menjaga lingkungan tempat. Nah, lanjut. Materi kita tentang sikap dan perilaku menjaga lingkungan tempat tinggal. Nah, gimana? Nah, Bica harus menjaga lingkungan. Nah, sebelum itu, siapa yang tahu apa itu lingkungan? Nah, lingkungan itu apa? Area. Nah, segala yang ada di sekitar kita atau area yang ada di sekitar kita itu disebut dengan lingkungan. Nah, lingkungan itu kalau misalnya lingkungannya kotor, senang ada bicara lihatnya. Nah, gimana? Kita harus bijak gimana? Sikap dan menjaga lingkungan agar tetap bersih. Nah, lanjut, apa sih manfaatnya pentingnya lingkungan bagi manusia? Lingkungan itu sangat penting bagi manusia. Nah, lingkungan itu tempat manusia hidup. Makanya lingkungan itu harus bersih. Nah, lanjut, manfaat lingkungan bagi manusia. Nah, yang pertama adalah menjaga kualitas air. Nah, kualitas air. Nah, tahu nggak Nak Bica? Lingkungan itu berpengaruh loh terhadap air. Tahu nggak? Kenapa? Kalau airnya bersih, Nak, lingkungan, kalau misalnya lingkungannya bersih, pasti airnya juga bersih. Nah, jernih juga. Nih contohnya nih, kalau Bica ingetin ya, ada nggak larangan buang sampah sembarangan di atas sungai? Boleh nggak kita buang sampah di sungai? Boleh nggak? Nah, kalau misalnya nih Nak, kalau aliran air yang di apa Nak? Mana namanya tuh di PDAM itu? Aliran dari apa? Air yang kalau Bica sih dari Rapi itu alirannya yang dari Sungai Bangeng. Nah, Sungai Bangeng. Nah, aliran. Nah, makanya Nak, kalau kita menjaga lingkungan yang bersih itu, kita harus apa? Buang sampah jangan sembarangan. Nah, pasti lingkungannya menjadi bersih. Nah, menjaga kualitas air. Nah, contohnya ada lagi Nak. Contoh dari kualitas menjaga air. Ini. Kalau Anda bisa pernah nggak lihat di jalan jembatan pulang di daerah Baipak itu, kalau banyak sampahnya, tahu nggak? Nah, sampah-sampah jatuh. Kesumpat nggak lihatnya apanya Nak? Alirannya, ya kan? Tahu nggak? Kalau misalnya tersumbat itu apa yang terjadi? Banjir. Ya, makanya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, air adalah sebagai sumber kebutuhan manusia. Nah, mari lagi ke pembelajaran kita bahasa Indonesia kemarin. Kita harus apa dengan air? Harus hemat-hemat dengan air, karena sumber air itu terbatas. Nah, lagi kita harus jaga apa? Jaga kebersihan. Karena kalau lingkungannya bersih, pasti airnya juga bersih dan jernih. Nah, lanjut. Lagi pemanfaatan sumber sebagai tempat tinggal. Nah, lingkungan berfungsi sebagai tempat tinggal. Nah, namun kalau tempat tinggal itu tidak hanya saja manusia saja, di makhluk hidup. Nah, binatang
tempat tinggal di mana? Di lingkungan ini, Nak. Nah, maka jadi, Nak, contohnya kayak tanaman. Tanaman itu kan dia juga hidup, dia makhluk hidup juga. Nah, dia juga hidup kan? Nah, dengan apa kita memberinya? Dengan air. Ini contohnya tempat tinggal kita. Nih, boleh nggak Nabi Cama membakar sampah? Boleh nggak bakar? Tidak boleh kita membakar sampah di lingkungan rumah. Kenapa itu, Devin? Karena apa? Karena kalau kita membakar sampah di lingkungan rumah, nanti udaranya bisa tercemar. Pasti susah nggak nafasan Nabi Cama? Makanya lingkungan ini sebagai tempat tinggal, tapi jangan pernah kita membakar sampah. Di rumah tapi di sembilan. Nah, makanya lagi, Nak, ada lagi lingkungan menyediakan banyak lahan. Lingkungan itu menyediakan banyak lahan. Nah, tahu nggak lingkungan itu kalau kita jaga dengan baik, itu menjadi ladang apa? Ladang uang. Apa sayang? Dengan kita menjaga lingkungan bersih itu mendapatkan uang kita dari lingkungan itu. Contohnya lahan, tanahnya bagus. Nah, bisa kita menghasilkan apa? Menghasilkan uang itu dari mana? Misalnya nih, tanahnya aja bagus gitu. Nah, Vanessa mau tanam cabai. Nah, mau tanam cabai, nanti banyak panen lah cabainya Vanessa. Bisa nggak cabainya dijualin? Bisa kan? Nanti tempat tinggal itu juga bermanfaat sebagai ladang apa? Ladang uang kita. Untuk mata pencarian juga bisa. Makanya kita harus menjaga tempat tinggal kita. Nah, makanya manfaat menjaga lingkungan itu sebagai tempat tinggal. Nah, lanjut pemanfaatan sumber daya alam. Nah, lingkungan itu menyediakan sumber daya alam. Nah, di mana sumber daya alam ini adalah potensi yang bisa bermanfaat, seperti kayu membangun rumah. Nah, manusia banyak memanfaatkan alamnya, tujuannya untuk memenuhi kebutuhannya. Tahu nggak? Nah, bisa kalau misalnya mau bangun rumah pakai apa? Uang. Hah? Nah, ya uang pakai uang. Apa? Ah, batu itu dari mana? Uang. Dari mana? Dari alam kan? Nah, apalagi kayu itu dari mana? Dari alam juga kan? Nah, berarti pemanfaatan sebagai sumber daya alam. Nah, bisa bikin kayu itu bisa bikin kita bikin rumah. Nah, ya, harus kita bisa menjaga lingkungan yang bersih. Nah, banyak kan manfaat dari lingkungan itu kan? Nah, lanjut adalah sebagai pemanfaatan meningkatkan kualitas udara. Nah, meningkatkan kualitas udara. Manusia itu hidup untuk bernafas, benar nggak? Nah, manusia bernafas dengan menghirup udara yang bersih, tentu pernafasannya juga bersih. Nah, kalau tadi seperti yang saya bilang tadi, kalau kita membakar sampah di lingkungan rumah ataupun di lingkungan sekolah, banyak nggak asapnya itu, Nak? Banyak kan? Nah, benar kan? Kalau misalnya ada orang yang membakar sampah dan asapnya berterbangan, itu susah nggak nafasnya? Susah bikin aku batu. Itu termasuk ke dalam orang yang menjaga lingkungan nggak? Nggak masuk kan? Berarti dia mencemarkan udara sehingga bisa kita bikin apa? Sesak nafas, asma. Nah, makanya Nak, kita tidak boleh apa? Membakar sampah. Nah, lagi Nak, apa lagi? Kendaraan. Nah, kalau kendaraan bermotor, makanya itu Nak. Kalau motor sekarang udah mudah kan? Beli motor, udah mudah beli mobil. Nah, akhirnya apa? Banyak kan di jalan itu kan ada mobil motor macet kan? Nah, ada lagi Nak, asap dari motor dan mobil itu menyebabkan apa? Polusi udara. Sehingga menyebabkan pencemaran. Nah, makanya Nak, makanya kalau orang pemerintah itu ada bikin apa? Bikin mobil listrik, bikin sepeda listrik. Tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Apa mengurangi polusi udara. Nah, lanjut. Nah, lagi bersama-sama menjaga lingkungan. Nah, gimana cara kita menjaga lingkungan bersama-sama? Yaitu apa? Yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Gimana caranya, Nak? Abi, membuang sampah pada tempatnya. Karena bicara kalau buang sampah di mana? Ada di tempat sampah nih. Nah, sampah itu kemarin kita udah belajar nih. Sampah itu terbagi apa? Anorganik dan organik. Nah, kalau organik itu apa? Nah, kalau anorganik? Nah, sampah yang tidak berasal anorganik adalah sampah yang tidak berasal dari alam dan tidak mudah untuk dihancurkan. Nah, dia sampah yang anorganik itu bisa dia sampai beribu-ribu tahun masih tetap. Makanya bahaya kalau terlalu banyak sampah yang plastik. Ya, makanya Nak, dengan
membica, orang membikin apa? Dengan sampah plastik membikin apa? Ekologis pintar. Nah, lanjut. Yang kedua adalah menanam pohon dan atau melakukan reboisasi sama menjaga lingkungan. Gimana? Yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menanam pohon, melakukan atau melakukan reboisasi. Yang ketiga adalah mengurangi polusi udara. Yang keempat adalah tidak membuang sampah dan limbah sungai. Nah, yang selanjutnya adalah menjaga hutan agar tidak mundur. Makanya kalau seseorang mau tebang pohon, nah tebanglah pohon secara pilah. Nah, agar apa? Kalau ditebang semuanya hutan menjadi mudah. Nah, selanjutnya adalah menjaga lingkungan tempat tinggal. Nah, di mana anak bicara harus gimana? Harus menjaga lingkungan tempat tinggal. Abdi, duduk Abdi. Nah, yang pertama, gimana caranya? Kerja bakti membersihkan rumah. Nah, jadi anak bicara harus membersihkan rumah. Nah, yang kedua adalah menanam pohon di halaman rumah. Percayalah, kalau rumah ada pohon di depannya, itu rumahnya menjadi sejuk. Nah, lanjut, membuang sampah pada tempatnya. Nata, Adi. Nah, gimana membuang sampah pada tempatnya? Harus bisa memilah sampah yang organik dan anorganik. Lanjut, membersihkan selokan di sekitar rumah. Nih, lihat selokan rumahnya. Kalau misalnya selokannya itu banyak sampah-sampah, itu bisa menyebabkan apa? Demam berdarah. Kenapa? Banyak nyamuk. Makanya bersihkan selokannya. Dan air di rumahnya harus dikuras. Karena apa? Karena nyamuk itu menjadi sarang nyamuk kalau air yang tergenang. Nah, lanjut nak. Ya. Nah, akibat tidak menjaga kelestarian lingkungan. Yang pertama yaitu adalah lingkungan menjadi kotor dan tidak asri. Nah, jadi lingkungannya menjadi kotor. Nah, mau lingkungannya menjadi kotor? Hah? Mau lingkungannya kita kotor? Nah, makanya dijaga dan dibersihkan lingkungannya. Nah, lanjut. 2. Timbul penyakit seperti asma karena polusi udara. Nah, lanjut lagi, terjadinya bencana seperti banjir dan tanah longsor. Adalah sikap dan perilaku menjaga lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu peduli lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah dikelilingi oleh pintu dan pagar. Nah, pagar berfungsi sebagai pembatas antara lingkungan sekolah dan sekitarnya. Nah, kalau anak bicara kalau keluar masuk pakai apa? Gimana? Dari mana keluar masuknya? Ini pintu pagarnya. Pintu kan ada kan? Nah, lanjut. Nah, ketika bel masuk berbunyi gerbang sekolah akan ditutup. Pagar sekolah juga berfungsi menjaga keamanan sekolah. Warga di sekitar sekolah tidak dapat masuk secara bebas. Nah, kegiatan para siswa sekolah juga tidak mengganggu warga sekitar. Nah, jadi makanya nak, kalau di lingkungan sekolah kita itu ada pagar. Nah, kenapa? Agar tidak mengganggu. Nah, kalau misalnya nggak ada pagar, terganggu nak orang sekitar lingkungan sekolah kita ini. Ya. Nanti bapak banyak anak SD di sini nih, sekolah kan kita 110. Nah, nanti kalau masuk, oh boleh seperti itu. Pasti terganggu warga yang ada di lingkungan sekolah. Makanya dengan agar aman, tertib dan nyaman, makanya di sekolah kita itu mempunyai apa? Pagar sekolah. Nah, sikap menjaga lingkungan sekolah. Nah, nih ada lagi sikap menjaga sikap menjaga lingkungan sekolah. Gimana sikapnya? Yang pertama adalah melakukan piket kelas. Nah, tadi sebelum sekolah, siapa yang ada piket? Piket sekolah. Nah, kita berarti sudah menjaga lingkungan sekolah. Nah, yang kedua, kerja membersihkan halaman sekolah. Nah, kita walaupun Mbak Budi yang membersihkan halaman sekolah, kita sebagai siswa 110, kita juga membantu untuk membersihkan halaman sekolah. Gimana cara membantunya? Kalau ada sampah, silakan diambil. Nah, yang ketiga yaitu adalah melakukan penghijauan sekolah. Nah, makanya lihat dari sekolah kita, di dekat sekolah kita, di lingkungan sekolah kita ini ada apa? Ada tanaman yang hijau. Nah, lanjut. Yang selanjutnya adalah membersihkan toilet. Nah, itu adalah petugas kita, Ibu Ira. Nah, tetapi anak Wija juga harus membersihkan toiletnya gimana? Kalau ketika anak Wija mau BAK. Nah, harus disiram. Kita juga harus menjaga. Nah, toilet yang bersih berarti lingkungannya juga bersih. Nah, makanya siapa yang ini BAK nggak ada disiram. Kita harus mensiramnya.
Ada kan kelompoknya 3 kelompok? Ya, kan? Nah, jadi setiap kelompok sudah bisa bagikan LKPD-nya. Perhatikan ke depan, setiap kelompok perhatikan ke depan. Nah, yang pertama, nah, yang pertama bikin nama kelompoknya siapa, anggota nama kelompoknya kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Nah, contohnya, ada peduli lingkungan sekolah, jawablah pertanyaan berikut. Halo? Kasihlah. Ini ada gambar kanan. Nah, gambarnya ada apa yang terlihat pada gambar. Nah, coba yang bisa lihat apa lagi ngapain gambarnya itu. Nah, menurut apa nak? Papa tulis itu. Ini Papa tulis. Nah, dia lagi menyoret di dinding. Nah, lanjut yang bawah, apakah kamu lakukan jika melihat orang tersebut? Nah, bikin apa yang menurut Nabisha, apa yang harus Nabisha lakukan? Nah, silakan diskusikan kelompoknya. Ayo. Ya? Udah selesai nak? Udah selesai? Nah, silakan kelompok. Aku tidak tahu.